kami akan membahas materi tentang sistem saraf. Adapun pembagian materinya yaitu pengertian sistem saraf, komponen sistem saraf, mekanisme sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf tepi, serta penyakit pada sistem saraf. Wah, menarik-menarik ya materi yang akan kita bahas di video ini. Nah, materi-materi tersebut penting untuk kalian pelajari agar kalian dapat menganalisis, mengaitkan, menjelaskan, serta menyebutkan. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Coba kalian bayangkan, sekarang kalian sedang berjalan sendirian di jalan yang sunyi. Lalu, tiba-tiba kalian mendengar suara gonggongan anjing. Ketika kalian menoleh ke belakang, wah, ada anjing galak yang sedang berlari mendekati kalian. Pasti kalian panik banget kan? Waduh, bagaimana ini? Ya, lari. Lalu kalian akan berusaha berlari cepat sekuat tenaga untuk melarikan diri. Nah, teman-teman, perintah untuk berlari dapat tersampaikan dari otak ke otot rangka di bagian kaki karena adanya sistem saraf. Lantas, sistem saraf itu apa sih? Yuk kita bahas. Jadi, sistem saraf merupakan bagian dari sistem tubuh yang bertanggung jawab atas 3 hal, yaitu mendeteksi stimulus, menghantarkan dan mengolah impuls, serta menyalurkan respon yang sesuai ke organ target. Untuk mendukung fungsi tersebut, maka sistem saraf tersusun atas berbagai macam komponen. Komponen utama sistem saraf yaitu yang pertama, neuron atau sel saraf, merupakan bagian yang berfungsi untuk menghantarkan sekaligus mengolah rangsang. Kedua, neuroglia, berfungsi untuk mendukung kerja neuron, tetapi tidak berperan langsung dalam menghantarkan rangsang, menutrisi dan melindungi neuron, serta menghasilkan selubung mielin. Nah, neuron berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik. Neuron sensorik bertugas untuk mendeteksi stimulus dan juga menghantarkan impuls ke interneuron yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron bertugas untuk mengolah impuls dari neuron sensorik untuk kemudian dilanjutkan ke neuron motorik. Neuron motorik bertugas untuk menyampaikan impuls dari interneuron ke efektor sehingga timbul respon yang sesuai. Nah, pengertian dari sistem saraf dan komponen-komponen sistem saraf telah kita bahas. Selanjutnya, materi tentang mekanisme sistem saraf yang akan dibawakan oleh saudari kita Kisma Adriana. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari kita Afdaliana. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang mekanisme kerja sistem saraf secara umum. Rangsangan yang kita rasakan berawal dari reseptor menuju ke neuron sensorik sampai kepada interneuron. Jadi interneuron ini berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian melanjutkan rangsangannya ke neuron motorik sampai kepada efektor. Nah, apa sih itu reseptor? Jadi, reseptor itu mengubah dan mendeteksi suatu stimulus menjadi impuls. Berdasarkan jenis stimulusnya, reseptor dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mekanoreseptor atau perubahan mekanik. Yang kedua, kemoreseptor atau senyawa kimia. Yang ketiga, termoreseptor atau suhu. Yang keempat yaitu fotoreseptor atau cahaya. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat pengolahan informasi menjadi sensasi dan persepsi. Sensasi secara pasif dapat dirasakan, tapi persepsi sendiri merupakan hasil interpretasi lebih lanjut dari persepsi. Efektor bagian tubuh yang diperintah memberikan respon yang sesuai terhadap stimulus. Nah, selanjutnya pembahasan kita beralih kepada mekanisme pembentukan dan penghantaran impuls. Impuls merupakan sinyal elektrokimia karena dibentuk dengan mengubah komposisi ion, baik di dalam maupun di luar membran akson. 4 tahapan pembentukan dan penghantaran impuls atau potensial aksi. Yang pertama, polarisasi atau dinamakan istirahat. Yang kedua, depolarisasi. Yang ketiga,
repolarisasi, dan yang keempat yaitu hiperpolarisasi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penghantaran impuls apa saja sih? Dua faktor yang mempengaruhi kecepatan penghantaran impuls. Yang pertama, ukuran akson. Semakin besar diameter akson, maka penghantaran impuls semakin cepat. Yang kedua, ada tidaknya mielin. Adanya mielin mempercepat penghantaran impuls. Pada akson bermielin, pembentukan potensial aksi hanya terjadi di nodostransfer, sehingga penghantaran impuls terjadi melalui mekanisme sel Tatori. Selebihnya, materi akan dilanjutkan oleh Safira Maharani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Isma Adriana. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sinapsis, bagian-bagian sinapsis, neurotransmitter, dan perbedaan antara gerak sadar dan gerak refleks. Langsung saja, sinapsis merupakan tempat penghantaran informasi antar neuron maupun dari neuron ke efektor. Adapun bagian-bagian dari sinapsis, yang pertama, neuron sebelum sinapsis, di mana terdapatnya sel prasinapsis. Yang kedua, neuron atau efektor setelah sinapsis, di mana terdapatnya sel postsinapsis. Adapun sinapsis berdasarkan informasi yang diteruskan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sinapsis kimia, yang kedua, sinapsis listrik. Sinapsis kimia di mana informasi yang diteruskan dalam bentuk senyawa kimia atau neurotransmitter. Sedangkan sinapsis listrik di mana informasi yang diteruskan dalam bentuk sinyal listrik melalui gap junction dengan protein kanal prasinapsis dan postsinapsis yang saling terhubung. Adapun tahapan-tahapan penghantaran sinapsis kimia, yang pertama, pelepasan neurotransmitter dari akson terminal prasinapsis ke celah sinapsis. Yang kedua, pengikatan neurotransmitter pada reseptor membran postsinapsis. Yang ketiga, inaktivasi neurotransmitter. Neurotransmitter itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu neurotransmitter eksitasi dan neurotransmitter inhibisi. Neurotransmitter eksitasi di mana dapat menyebabkan depolarisasi membran postsinapsis, sehingga impuls dapat terbentuk di membran postsinapsis dan informasi dari prasinapsis dapat langsung diteruskan ke postsinapsis. Sedangkan neurotransmitter inhibisi di mana dapat menyebabkan hiperpolarisasi membran postsinapsis, sehingga impuls tidak dapat terbentuk di membran postsinapsis dan informasi dari prasinapsis tidak diteruskan ke postsinapsis. Lanjut, apa saja sih perbedaan antara gerak sadar dan gerak refleks? Perbedaan yang pertama, tempat pengolahan informasinya. Tempat pengolahan informasi pada gerak sadar berada di otak, sedangkan gerak refleks berada di sumsum tulang belakang. Perbedaan yang kedua, jenis pergerakannya. Gerak sadar volunter, sedangkan gerak refleks involunter atau otomatis. Yang ketiga, kecepatan responnya, di mana gerak sadar bervariasi, bisa cepat, bisa lambat, sedangkan gerak refleks cepat. Mungkin hanya itu materi yang sempat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Afifi Zakifah Atif. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi terkait kita, yakni sistem saraf pusat. Saya harap teman-teman bisa menyimak materi dengan baik. Baiklah, saya mulai dari pengenalan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya, saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh gelas yang berisi teh panas. Gerakan itulah yang tanpa kamu sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Yani pahami, friend. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali utama tubuh berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat bisa mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebar ke seluruh tubuh sehingga tubuh kamu bisa merespon gambaran apa yang harus dilakukan ketika kamu ingin meminum teh panas tadi. Otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada segelas teh di hadapanmu. Bersamaan dengan itu, hidung kamu akan menerima respon atau rangsangan berupa aroma dari teh tersebut.
Kedua rangsangan itu kemudian disampaikan ke otak untuk memberikan sinyal kepada tangan kamu sehingga tangan kamu bergerak untuk mengambil pengalas gelas anti panas untuk meredakan panas teh tadi. Itulah sedikit ilustrasi yang menggambarkan fungsi dari sistem saraf pusat. Berikut adalah bagian dari sistem saraf pusat, antara lain yaitu otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak memori dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan, yang dimana otak kita dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini yang akan kita simak di pemateri selanjutnya, yakni yang akan dibawakan oleh saudari kita, Nurul Imtina. Nah, yang pertama ada otak depan atau otak besar. Otak depan atau otak besar ini disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia. Nah, cerebrum pada bagian otak manusia menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Cerebrum dapat merumuskan semua kegiatan yang kompleks seperti belajar, bermain, atau berpikir. Contohnya, ketika kamu sedang membaca topik atau materi pembelajaran misalnya, nah, cerebrum ini akan menentukan informasi apa saja yang perlu diingat dan ingat. Fungsi dari cerebrum bukan cuma itu saja, cerebrum juga mengatur emosi manusia. Nah, cerebrum terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan penting dalam proses belajar kita loh. Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer kiri memiliki cara kerja yang lebih rasional dan analitis. Selain bagian yang penting seperti cerebrum, terdapat juga beberapa bagian penting, seperti talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang nantinya menuju ke otak besar. Nah, dari otak besar, informasi penerjemahannya masuk dulu ke talamus, hingga keluar dari otak dan sampai ke organ yang ditargetkan. Sementara hipotalamus merupakan bagian dari otak yang menjadi pusat pengaturan homeostasis atau pusat pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamus inilah yang mengatur suhu tubuh kita agar tetap stabil. Nah, contohnya itu pada saat kamu kepanasan di siang hari yang terik. Nah, di saat kamu kepanasan, sensor-sensor yang ada di dalam kulit tubuh kamu ini akan memberi sinyal berisikan informasi bahwa kamu itu sedang kepanasan kepada hipotalamus. Nah, kemudian informasi tersebut diterjemahkan oleh hipotalamus dengan cara melepaskan enzim bradikilin. Kemudian enzim bradikilin ini akan membuat pembuluh darah dan kelenjar keringat itu melebar, sehingga keluarlah keringat. Nah, pada saat keluar keringat itu, suhu tubuh yang tadinya panas menjadi menurun. Kenapa? Karena sudah diuapkan oleh keringat tersebut. Kemudian yang kedua ada otak bagian tengah. Otak bagian tengah atau mesencephalon ini berada posisinya itu sejajar dan dekat dengan pendengaran dan juga penglihatan kita. Fungsinya itu untuk menerjemahkan suara dari kedua telinga kamu. Walaupun pusat penglihatan itu berada di otak besar, tetapi otak tengah itu juga ikut bertugas atau turut andil dalam gerakan refleks mata. Contohnya di saat terdapat debu di dalam mata kamu atau cahaya yang menyilaukan, nah, mesencephalon ini berfungsi secara kamu tidak sadari itu menutup mata kamu. Nah, yang ketiga ada otak bagian belakang. Otak bagian belakang terdapat cerebellum atau otak kecil. Nah, cerebellum ini menjadi pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau posisi kedudukan tubuh manusia. Cerebellum membantu koordinasi, ketepatan, dan juga keakuratan waktu dalam gerakan tubuh manusia. Contohnya, pada saat ada bola melayang ke arah kamu, cerebellum akan
akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang berada di otak depan untuk menentukan kapan kamu akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Nah, di dalam otak belakang ini juga terdapat jembatan farol yang berfungsi untuk menghantarkan impuls bolak-balik dari otak kanan dan kiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan medula spinalis, yang artinya kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang, cakram tulang rawan, ligamen dan otot untuk melindungi dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Adapun di sumsum tulang belakang melewati lubang di tengah atau biasa disebut dengan kanal tulang bawah yang ada di setiap ruas tulang belakang. Bentuk organ vital ini relatif silinder dengan panjang sekitar 45 cm, hanya sekitar 2/3 bagian dari total panjang ruas-ruas tulang belakang. Dari panjang tersebut, sumsum tulang belakang terdiri menjadi 4 susunan atau struktur. Yang pertama yaitu vertikal, biasa disebut dengan leher, toraks biasa disebut dengan punggung atas, lumbal biasa disebut dengan punggung bawah, dan yang terakhir sakral biasa disebut dengan panggul. Di bagian paling bawah terdapat kumpulan saraf yang menyerupai ekor kuda yang disebut dengan cauda equina, sama seperti anatomi otak. Di dalam sepanjang medula spinalis juga dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan seliput membran atau disebut dengan meninges. Meninges tersebut terdiri dari 3 lapisan yang disebut durameter, arachnoid, dan pia-meter. Bila medula spinalis dipotong secara horizontal, terdapat beberapa bagian di dalamnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah beberapa bagian atau anatomi dari sumsum tulang belakang medula spinalis. Di antaranya yang pertama yaitu gray matter. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf dan sel glial serta memiliki 4 sayap yang disebut dengan tanduk. Nah, 2 tanduk yang berada di depan mengandung sel saraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakannya. Selanjutnya yang kedua ialah white matter. Gray matter di dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian berwarna putih yang disebut dengan white matter. Nah, bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Akson ini bergerak ke 2 arah. Beberapa akson yang mengarah naik berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak, sedangkan yang turun mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain dari tubuh. Selanjutnya yang ketiga ialah saraf tulang belakang. Masing-masing bagian sumsum tulang belakang yaitu servikal, toraks, lumbal, dan sakral memiliki akar saraf yang muncul di kanan dan kirinya. Nah, akar-akar saraf ini terdiri dari akar saraf ventral yang mengandung neuron motorik serta akar saraf dorsal yang mengandung neuron sensorik. Nah, kedua macam akar saraf tersebut bersatu dan membentuk saraf tulang belakang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Suciasrianti, yaitu sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan ke otak. Nah, masing-masing susunan saraf tepi terbagi atas 2, yaitu somatik dan otonom. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respons keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membantu sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion.
Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion, dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf primer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf otot, jantung, otot polos. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Secara umum, sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Baiklah, saya akan menjelaskan berbagai penyakit yang terjadi pada sistem saraf. Yang pertama ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit yang kerap dialami oleh seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga disebabkan oleh infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Yang kedua ada stroke. Penyakit saraf ini terjadi akibat terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Yang ketiga, multiple sclerosis. Penyakit sklerosis ganda atau multiple sclerosis adalah jenis penyakit saraf yang paling berisiko tinggi mengenai sumsum, tulang belakang, dan otak. Multiple sclerosis bisa memengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh penderitanya. Gejala awal yang bisa dirasakan adalah kelelahan dan kesemutan, mati rasa, penglihatan kabur, serta otot kaku. Penyakit ini diduga terjadi akibat penyakit autoimun, dan kasus ini sistem kekebalan tubuh menyerang zat lemak yang melapisi saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Baiklah, selebihnya saya serahkan materinya kepada Saudari Axel Aquila Brilliandiva. Yang keempat adalah epilepsi. Epilepsi atau biasa disebut dengan AYAN adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa membuat penderitanya mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak terjadi karena beberapa hal, antara lain trauma di kepala, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, dan pengaruh alkohol. Gejala kejang ini bisa dilihat dari tangan dan kaki yang gerakannya berulang dan aneh, kehilangan kesadaran, dan kebingungan. Bell's palsy merupakan penyakit saraf yang mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot wajah. Kondisi ini terjadi akibat saraf perifer yang mengontrol otot wajah mengalami pembengkakan, peradangan, dan penekanan. Pada Bell's palsy, satu sisi wajah penderitanya mengalami kaku sehingga tidak bisa tersenyum dan menutup mata. Dalam sebagian besar kasus, gejala ini akan hilang dalam beberapa minggu. Selain yang disebutkan, tumor otak, tumor sumsum tulang belakang, dan penyakit Alzheimer adalah penyakit saraf lainnya. Penyakit saraf sangat berbahaya sehingga bisa mengancam nyawa seseorang. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham materi tentang sistem saraf? Semoga kalian memahaminya ya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila